Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Niki Perskila dengan NIM C0D023016. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul mengisi SPT PPH pasal 21 atau 26. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian SPT PPH pasal 21 atau 26. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Baik, materi kedua yaitu fungsi SPT. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang, dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pengkreditan atas pajak masukan terhadap pajak pengeluaran, yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Yang ketiga, prosedur penyelesaian SPT. Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Materi selanjutnya yaitu penyelesaian SPT. Ada 3. Yang pertama, wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Yang kedua, penandatanganan SPT dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Yang ketiga, bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT. Pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan. Itu ada 3. Yang pertama, verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang kedua, pemeriksaan. Yang ketiga, pemeriksaan bukti permulaan. Pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Selanjutnya, jenis SPT. Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi 2, yaitu surat pemberitahuan massa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT meliputi SPT tahunan pajak penghasilan, SPT masa yang terdiri dari SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak pertambahan nilai, SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungutan pajak pertambahan nilai. Terus SPT dapat dibentuk sebagai 2, yaitu formulir kertas dan dokumen elektronik. Batas waktu penyampaian SPT. Batas waktu untuk penyampaian surat pemberitahuan adalah yang pertama, untuk surat pemberitahuan massa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua, surat untuk pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah berakhir tahun pajak. Yang ketiga, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Panjangan jangka waktu penyampaian SPT. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan
sebagaimana dimaksud paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir dengan dilampiri. Yang pertama, perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang. Yang kedua, laporan keuangan sementara. Yang ketiga, surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan pakai plan surat pemberitahuan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, 100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, 1 juta untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, 100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan selamat pagi.